Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Ustadz yang Ustadz banggakan? Alhamdulillah, kabar baik semua ya. Oke, sekarang kita akan melanjutkan untuk aturan perkalian pada peluang kejadian majemuk. Ya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang kejadian majemuk saling bebas. Ya. Oke, untuk yang kedua, kita akan membahas tentang kejadian majemuk tidak saling bebas atau bersyarat. Jadi kebalikannya ya. Tentunya nanti bagaimana membangun konsepnya dan bagaimana menentukan nilai peluangnya akan kita bahas. Ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, Ustadz mulai dari contoh ya, kasus contoh. Jadi pada sebuah kotak ini terdapat bola warna biru, warna merah, dan warna putih. Nah, misalkan kalian disuruh ngambil dua bola, tapi satu persatu. Ya. Misal pada kejadian pertama terambil bola merah. Ini bola merah sudah diambil, tetapi bola merah ini tidak dikembalikan lagi ke dalam kotak. Ya. Tetapi entah itu dibuang atau ditaruh di tempat lain. Ya. Pertanyaan berikutnya, apakah akan mempengaruhi, jadi kejadian yang pertama ini, akan mempengaruhi nilai peluang terambilnya bola berikutnya. Kan kejadian kedua, Ustadz akan mengambil bola untuk yang kedua kalinya. Apakah mempengaruhi nilai peluangnya? Karena tadi akibat dari ini tadi. Menurut kalian mempengaruhi tidak? Ya, benar. Ternyata kejadian pertama tadi, gara-gara bola yang pertama tadi tidak dikembalikan ke dalam kotak tadi, maka akan mempengaruhi nilai peluang terambilnya bola yang kedua. Nah, ini contoh ilustrasi untuk menjelaskan definisi dari kejadian majemuk. Oke, kita lanjutkan untuk definisi kejadian majemuk yang tidak saling bebas itu seperti apa? Ya. Jadi dua kejadian dikatakan tidak saling bebas atau bersyarat apabila munculnya kejadian pertama itu mempengaruhi peluang munculnya kejadian kedua atau dependen. Ya. Seperti kasus tadi, kejadian pertama terambil bola merah, ya. Kemudian tidak dikembalikan alias dibuang misalkan. Maka ini kejadian yang kedua itu peluangnya akan terpengaruh. Ya. Akan mengambil bola yang di sini peluangnya akan terpengaruh. Gara-gara apa? Gara-gara bola ini yang pertama tadi tidak dikembalikan ke dalam kotak, sehingga komposisi di dalam kotak ini tentunya akan berubah. Nah, itu untuk definisi kejadian majemuk tidak saling bebas. Oke, sekarang bagaimana menentukan rumusnya? Ya, untuk kejadian majemuk tidak saling bebas. Kita kembali ke pembahasan sebelumnya, yaitu kejadian saling bebas, di mana dalam kejadian saling bebas untuk peluang kejadian A dan B adalah peluang kejadian A dikalikan kejadian B. Nah, ini jika kejadian tentunya masih ingat ya, kejadian kedua itu tidak peluangnya tidak dipengaruhi oleh kejadian pertama. Sedangkan yang tidak saling bebas ini kan kejadian peluang kejadian kedua itu dipengaruhi oleh kejadian pertama. Nah, sehingga rumusnya berubah, ya, rumusnya berubah. Eh, PB di sini peluang kejadian kedua ini itu kita rubah menjadi tulisannya peluang kejadian kedua setelah kejadian A terjadi. Itu disimpulkan dengan PB, kemudian garis lurus ini, kemudian A. Ini membacanya peluang kejadian kedua setelah kejadian A atau kejadian pertama terjadi. Sehingga dirumuskan untuk peluang kejadian majemuk tidak saling bebas, yaitu P, A, dan B menjadi, menjadi seperti ini. Nah, nah ini, yaitu menjadi peluang kejadian A dan B adalah peluang kejadian A dikali peluang kejadian kedua setelah kejadian pertama terjadi atau kejadian A terjadi, ya. Atau ini kalau Ustadz bagi PA semuanya kita bagi dengan peluang kejadian A,
Maka ini menjadi peluang kejadian A dan B dibagi dengan peluang kejadian A sama dengan ini kalau seluruhnya ini kita bagi dengan PA, maka ini satu ya, sehingga menjadi peluang kejadian B setelah kejadian A terjadi. Ya. Atau lebih jelasnya di sini sudah saya tuliskan. Nah ini tentunya dengan syarat peluang kejadian A itu ada nilainya ya, tentunya terjadi dan ada anggotanya. Kalau tidak ada anggotanya artinya ya tidak jadi ngambil bola berarti, atau ngambil bola ternyata bolanya yang terambil tidak ada. Maka syaratnya ini harus ada bola yang diambil pada kejadian pertama. Oke, saya lanjutkan berikutnya. Oke, untuk selanjutnya ini ya, yang ini itu dinamakan dengan aturan perkalian. Nah, sama ya, makanya di topik pertama tadi aturan perkalian. Tapi ini untuk rumus ini adalah aturan perkalian kejadian majemuk tidak saling bebas. Ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, Ustaz langsung ke contoh ya, supaya anak-anak lebih paham ya. Pada contoh ini, Ustaz kembali ke kasus bola tadi. Jadi ada sebuah kotak di sini terdiri dari 6 bola hijau. Ustaz kumpulkan di sini misalkan hijaunya 6. Kemudian ada 4 bola kuning. Nah, bola kuningnya ada 4. Ada 2 bola akan diambil satu persatu tanpa pengembalian. Sekali lagi tanpa pengembalian. Berarti ini contoh untuk kejadian majemuk tidak saling bebas. Ya. Maka tentukan peluang bola terambil berturut-turut warna hijau dan kuning Sehingga kejadian pertama ini terambilnya bola hijau. Sehingga peluangnya terambil bola hijau itu adalah 6/10. 6 ini dari mana? 6 ini adalah NA-nya, yaitu warna hijau ada 6. Ini 10 ini adalah NS-nya. Ya, ini kejadian pertama. Kemudian kejadian yang kedua kita namakan B, itu adalah terambilnya bola warna kuning. Ya. Maka peluangnya terambilnya bola warna kuning itu ini karena komposisinya tadi satu bola sudah diambil warna hijau, sudah kita ambil warna hijau satu gitu ya. Maka ini komposisi di dalam kotak sudah berubah. Hijaunya tidak lagi 6 tetapi tinggal 5. Ya. Sehingga peluang terambilnya warna kuning itu adalah 4/9. Dari mana 4 ini? Itu banyaknya warna kuning. Di sini ada 4 dibagi dengan RS-nya yaitu totalnya di sini bolanya ada 9. Sehingga kita peroleh untuk rumus peluang kejadian A dan B, atau pada soal ini peluang terambilnya bola warna hijau dan kuning itu dirumuskan dengan peluang terambilnya bola warna hijau dikalikan dengan peluang terambilnya bola warna kuning setelah terambilnya bola warna hijau. PA-nya tadi kita punya 6/10, kita kalikan dengan 4/9. Ya, kita bagi 3, ini 2, kita bagi 2, sehingga kita peroleh 4/15. Jadi kesimpulannya, peluang terambilnya bola warna hijau dan warna kuning itu adalah 4/15. Bisa dipahami ya, anak Ustadz yang Ustadz banggakan? Oke, selanjutnya kita coba untuk contoh yang kedua. Coba kita contoh yang kedua. Nah, ada 2 buah dadu dilambungkan bersama-sama sekali. Tentukan peluang munculnya jumlah mata dadu lebih dari 10 jika diketahui muncul mata dadu angka 6 pada dadu pertama. Ini berarti kejadian pertamanya sudah diketahui, yaitu kejadian pertamanya yaitu muncul mata dadu angka 6 pada dadu pertama. Ya. Oke, untuk memudahkan Ustaz kasih ilustrasi di sini. Ini ada dadu pertama dan dadu kedua. Ya. Oke, kita lihat kejadian pertama.
kita beri nama A, yaitu syaratnya muncul mata dadu angka 6 pada dadu pertama. Di kejadian pertamanya itu ya. Kalau muncul mata dadu angka 6 pada dadu pertama, maka kalau saya tulis itu yang ini, warna kuning ya, sampai 66. Jadi mulai dari 61, kemudian 62, 63, 64, 65, dan yang terakhir 66. Ini adalah anggota pada kejadian A, di mana kejadian A muncul angka 6 pada dadu pertama. Ini dadu pertama semuanya 6 ya. Sehingga NA-nya kita peroleh ada 6 di sini ya. Untuk peluangnya kejadian A kita peroleh yaitu 6 per 36. Nah, kenapa 6 per 36? Karena ini ada 6, kemudian NS-nya ruang sampel di sini ada 36 ya. Oke, selanjutnya untuk yang kejadian kedua. Kejadian kedua ini adalah kejadian yang ditanyakan. Muncul mata dadu lebih dari 10. Kalau lebih dari 10 maka anggotanya adalah 5,6, kemudian 6,5, dan yang terakhir 6,6. Nah, kalau pada gambar ini, nah ini sama ini. Ya, berarti NB-nya itu kita peroleh ada 3, sehingga peluang untuk kejadian kedua itu ada 3 per 36. Oke, dari sini ternyata A kejadian pertama dengan kejadian B itu memiliki irisan. Coba perhatikan, irisannya coba Ustadz kasih warna putih ya. Irisannya itu apa? Yaitu di sini ada 65, di sini ada 65, kemudian ini 66, di sini ada 66. Ya. Jadi kalau di gambar ini ya Ustadz kasih warna hijau ya. Jadi anggotanya untuk A, kejadian A, irisan kejadian B itu adalah 6,5 dan 6,6. Sehingga peluang kejadian A dan B itu kita peroleh, ini ada 2, berarti 2 per 36 ya. Oke, kita kembali ke soal. Soalnya itu apa? Peluang munculnya jumlah mata dadu lebih dari 10 jika kejadian atau jika diketahui muncul mata dadu 6 pada dadu pertama. Artinya apa? Artinya di sini yang ditanyakan adalah peluang kejadian kedua setelah kejadian pertama terjadi. Nah, kejadian pertama terjadi tadi kan muncul mata dadu angka 6 ya, pada dadu pertama. Maka kita peroleh rumusnya yaitu peluang kejadian A dan kejadian B dibagi dengan peluang kejadian A. Nah, kalau masih bingung, saya tulis di sini A dan B seperti peluang kejadian saling bebas ya. A dikali peluang, nah, karena tidak saling bebas ini P, B garis A gitu ya. Maka untuk mencari ini kita pindah ruas menjadi pembagian ya. Seperti ini. Nah, peluang kejadian A dan B yaitu irisannya 2 per 36 kita bagi dengan peluang kejadian yang pertama yaitu 6 per 36. Sehingga kita peroleh jadi 2 per 36 dikalikan dengan 36 per 6. Ini habis 1 ya, 1. Ini kita bagi 2, 1 bagi 2, 3. Sehingga peluangnya adalah 1 per 3. Ya. Jadi peluang terambilnya atau munculnya mata dadu lebih dari 10 dengan syarat pada kejadian pertama itu muncul mata dadu angka 6 pada dadu pertama, yaitu sebesar 1 per 3. Nah, semoga dapat dipahami ya anak-anak Ustaz. Oke, Ustaz lanjutkan untuk poin penting di pembelajaran hari ini ya, yaitu peluang kejadian majemuk tidak saling bebas. Ya, Ustaz kasih note. Peluang kejadian majemuk tidak saling bebas, ini Ustaz kasih warna merah, tidak saling bebas atau dikatakan bersyarat
Jika kejadian pertama tadi mempengaruhi peluang munculnya kejadian kedua. Dan untuk kata penghubung yang digunakan itu adalah dan. Sehingga ciri-cirinya kalau dalam kalimat soal ini dan ini digunakan untuk aturan perkalian baik saling bebas maupun tidak saling bebas. Jadi kata penghubung untuk soal kejadian majemuk saling bebas maupun tidak saling bebas itu menggunakan kata penghubung dan. Ya, itu yang bisa Ustadz sampaikan. Semoga bisa dipahami oleh anak-anak Ustadz yang Ustadz banggakan. Silakan untuk belajar kembali. Kalau belum paham, silakan diputar kembali video yang Ustadz berikan sehingga kalian benar-benar paham. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.